Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan baru terkait dengan klaim jaminan hari tua atau JHT. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022. Apa konsekuensi dari Permenaker tersebut dan apa saja syarat pembayaran JHT di aturan baru tersebut yang menuai protes dari masyarakat. Terlebih dahulu kita akan melihat sebetulnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini tentang apa sih? Yang pertama kita lihat poin pertama, tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Itulah apa yang diatur dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022. Peraturan ini pemirsa sekaligus mencabut Permenaker nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan manfaat jaminan hari tua. Di slide berikutnya kita akan melihat pasal 2 dari Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bahwa persyaratan dan pembayaran manfaat jaminan hari tua ini adalah dilakukan ketika yang bersangkutan sudah mencapai usia pensiun. Usianya berapa? Nanti akan dijelaskan di pasal ketiga. Berikutnya, bagi mereka yang mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat pasal 3 dan pasal keempat. Ini yang tadi saya maksud, mencapai usia pensiun yang dimaksud dalam peraturan ini adalah di usia 56 tahun pemirsa. Kemudian di pasal keempat juga dijelaskan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. Meliputi pasal ayat yang kedua di pasal 4, peserta mengundurkan diri, kemudian peserta terkena pemutusan hubungan kerja, dan yang ketiga adalah peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Berikutnya kita masih melihat di pasal berikutnya pemirsa. Nah, ini adalah persyaratan dan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan JHT tanpa harus menunggu usia 56 tahun. Bisa saja, tetapi ini ada syaratnya, ada 3 poin. Yang pertama, mengalami cacat total tetap. Yang kedua, meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah yang merupakan pekerja warga negara asing atau WNA yang pergi dari Indonesia untuk selama-lamanya. Tapi meski tidak mengalami 3 peristiwa ini, masyarakat tetap bisa mengklaim jaminan hari tuanya meski tidak 100% pemirsa. Kita simak pernyataan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, berikut ini. Sebenarnya bukan JHT ini bisa dicairkan hanya ketika usia 56 tahun, tidak. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 yang baru saja terbit beberapa hari lalu, itu sebenarnya kan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 46 tahun 2015, di mana dinyatakan bahwa manfaat JHT bisa diklaim sebelum usia 56 tahun, terutama ketika sedang mengalami PHK atau cacat tubuh, cacat total, ya, itu bisa diklaim 30% untuk perumahan dan 10% untuk manfaat lainnya, dan keduanya ini tunai. Lalu sisanya selengkapnya diklaim ketika usia 56 tahun. Jadi tetap bisa diklaim sebelum usia 56 tahun dan tidak mengalami kondisi 3 hal tadi yang sudah saya sampaikan. Tetapi ada batasan persentasenya, 30% untuk sektor perumahan dan 10% untuk sektor lainnya. Bagaimana kemudian para pekerja yang mengalami PHK sebelum usia 56 tahun? Ini adalah beberapa poin yang telah kami rangkum. Pemirsa, ini adalah yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Jika pekerja terkena PHK sebelum usia 56 tahun, maka perlindungan tetap diberikan pemerintah untuk pekerja yang mengalami PHK. Kemudian ada juga hak atas uang pesangon, dan yang ketiga adalah uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan juga peserta akan mendapatkan manfaat JKP. Ada manfaat uang tunai dengan jumlah tertentu dan adanya akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Tentu kita bertanya-tanya, apa ya bedanya regulasi Permenaker nomor 2 tahun 2022 dengan aturan yang dibuat pada tahun 2015 yang sekaligus dicabut dengan adanya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kita akan menuju ke slide berikutnya.
Ini adalah perbedaannya pemirsa. Kalau di Permenaker nomor 19 tahun 2015, ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan manfaat jaminan hari tua. Sama sebetulnya, judulnya sama, tetapi kontennya berbeda. Di mana dalam aturan tersebut JHT bisa diklaim 1 bulan setelah pekerja mengundurkan diri dari tempatnya bekerja, tanpa harus menunggu usia 56 tahun. Ini yang berbeda antara Permenaker nomor 19 tahun 2015 dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dan dalam Permenaker baru terdapat tata cara serta syarat bagi pekerja yang ingin mencairkan jaminan hari tua. Berikutnya saya ajak Anda untuk melihat quote yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, disampaikan pada tanggal 12 Februari 2022. Ia mengatakan karena tujuan JHT tersebut adalah untuk menjamin adanya uang tunai di hari tua, maka klaim JHT seharusnya tidak dilakukan pada masa hari tua tersebut belum tiba. Ini adalah respon atau statement disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tetapi hal ini pemirsa ternyata menuai berbagai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Kita akan lihat di slide berikutnya. Satu poin penting untuk kita bisa melihat penolakan ini berapa banyak adalah dari petisi yang ditandatangani dalam change.org yang mengatakan bahwa petisi batalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 di laman change.org sudah ditandatangani sebanyak 342.140 orang pemirsa. Ini per hari ini 14 Februari 2022 jam 10:40 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga sempat mencatat komentar yang muncul di petisi tersebut. Ini adalah salah satunya. Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK. Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja. Ini yang sudah kita simak tadi di Permenaker nomor 19 tahun 2015. Mari kita suarakan bersama-sama untuk tolak dan hashtag batalkan Permenaker nomor 2 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dan pemirsa, ini sebetulnya ibarat pertarungan dua pemikiran, yakni uang JHT adalah milik masyarakat karena gajinya selama ini sudah dipotong untuk hal itu. Dan pemikiran satunya adalah bahwa JHT sebaiknya diambil untuk masa tua setelah pensiun. Dua hal ini yang bentrok dan sampai dengan saat ini belum ada titik terang. Masih ada waktu sebetulnya hingga tanggal 4 Mei 2022 sebelum Permenaker nomor 2 tahun 2022 diberlakukan untuk pemerintah. Dalam hal ini adalah Kemenaker duduk bersamalah dengan masyarakat yang kontra dengan aturan tersebut. Mengingat aturan serupa sebetulnya pernah diupayakan pemerintah pada tahun 2015 tetapi batal diterapkan. Itulah tadi pemirsa paparan untuk kesempatan kali ini dan tetaplah bersama kami di Metro Siang. Berbagai rangkaian informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.